Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Suti dari jurusan Statistik PS 4A IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk 20081040. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Yang pertama ada pengertian pemanasan global, yang kedua ada penyebab pemanasan global, yang ketiga ada dampak pemanasan global, dan yang keempat ada cara mengatasi pemanasan global. Oke, langsung saja lanjut ke materi pertama. Materi pertama yaitu tentang pengertian pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming atau pemanasan global ialah proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Secara luas, pemanasan global ini diperkirakan terjadi karena peningkatan efek rumah kaca yang dihasilkan, terutama dari polusi. Materi selanjutnya yaitu tentang penyebab pemanasan global. Yang pertama ada efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar kemudian menyelubungi bumi. Selain karbon dioksida, sulfur dioksida dan metana pun sama seperti karbon dioksida atau CO2 yang bersifat menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared atau biasa disebut dengan radiasi panas. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita. Dalam hal ini yakni memberi panas. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka bumi akan diselimuti oleh dingin. Karena efek inilah bumi menghangat. Namun, jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. Yang kedua ada efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Pemanasan yang terus terjadi akan menambah jumlah uap air secara terus-menerus, hingga akhirnya tercapailah titik kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan disinyalir lebih besar dampaknya daripada efek rumah kaca dari efek rumah kaca yang disebabkan oleh CO2. Umpan balik yang kedua disebabkan oleh penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, awan terlihat memantulkan radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun, jika dilihat dari atas, awan terlihat memantulkan lagi radiasi infrarednya kembali ke angkasa, sehingga menurunkan panas dan ada efek pendinginan. Umpan balik selanjutnya ialah sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es di daerah kutub mencair. Ketika itu, es mencair, daratan atau air di bawahnya akan jadi terbuka. Namun, ketika ditutupi es, eslah yang memantulkan cahaya tersebut. Namun, ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka baik daratan atau perairan hanya mampu memantulkan cahaya lebih sedikit dari es. Kedua bagian itu lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya es pun meningkat dan es pun cair lagi. Yang ketiga yakni variasi matahari. Apa sih yang dimaksud dengan variasi matahari? Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi oleh siklus matahari 11 tahunan atau biasa disebut siklus bintik merah. Selain itu, ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan. Pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari. Terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Materi selanjutnya yakni tentang dampak pemanasan global. Yang pertama, es di kutub mencair. Pemanasan global dapat berdampak negatif bagi daerah kutub, yakni membuat es menjadi cair. Mencairnya es di kutub ini juga akan berdampak negatif terhadap ekosistem alam, seperti volume air meningkat,
naiknya permukaan air laut, bahkan kehilangan banyak satwa-satwa kutub. Yang kedua, ada krisis air bersih. Pemanasan global juga berdampak pada ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih yang kurang akan membuat krisis air bersih yang sangat merugikan. Akibat pemanasan global membuat banyak air dalam tanah menguap sehingga air bersih pun sulit didapatkan. Yang ketiga, munculnya wabah penyakit. Pemanasan global dapat mempengaruhi imunitas makhluk hidup menjadi menurun karena kenaikan suhu dan kondisi musim yang tidak stabil. Karena imunitas yang kurang baik akan membuat kita mudah terserang penyakit. Bahkan, akibat kenaikan suhu ini akan berdampak pada orang banyak, sehingga akan menimbulkan wabah penyakit. Materi selanjutnya yakni tentang cara mengantisipasi pemanasan global. Yang pertama ada gunakan transportasi umum dan sepeda. Cara mengatasi pemanasan global yang pertama adalah batasi penggunaan mobil dan sepeda motor, karena hal itu setidaknya dapat meminimalisir pemanasan global. Selanjutnya kita dapat mengganti transportasi tersebut dengan menggunakan transportasi umum dan sepeda. Yang kedua, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah dengan tidak menggunakan barang elektronik yang mengandung CFC atau klorofluorkarbon, yang merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, dan elektronik lainnya ketika tidak digunakan. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan lampu LED. Menggunakan lampu LED adalah cara cerdas untuk meningkatkan efisiensi energi. Yang keempat, terapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yakni menggunakan barang-barang yang bisa didaur ulang, menghemat penggunaan kertas dan tisu, karena kertas dan tisu terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan, sedangkan hutan dibutuhkan untuk menetralisir emisi CO2 di udara. Reuse yakni menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali dan recycle yakni mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat lagi, mengumpulkan sampah dan memisahkan sampah organik dan anorganik agar kemudian sampah-sampah tersebut dapat digunakan serta dimanfaatkan sesuai jenisnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.